Nama asli Nabi Zulkifli adalah Basyar, anak dari Nabi Ayub dari istrinya Rahmah. Menurut kisahnya, rumah Nabi Ayub sempat runtuh dan menewaskan anak-anaknya. Namun Basyar atau Nabi Zulkifli adalah satu-satunya anak Nabi Ayub yang selamat dari peristiwa tersebut. Dalam keyakinan Islam, setiap Muslim wajib mengimani Nabi seperti dalam rukun iman. Nabi Zulkifli sendiri telah disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli disebutkan 2 kali dalam kitab suci umat Islam, yakni pada surah Al-Anbiya, ayat 85-86 yang artinya, "Ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh." Kemudian pada surah Sa'ad ayat 48, yang artinya, "Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Meski tak banyak disebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Zulkifli telah dijelaskan dalam beberapa riwayat. Sebagai nabi yang memiliki kesabaran dan mendapat rahmat Allah, kisah Nabi Zulkifli patut dijadikan pembelajaran. Nabi Zulkifli hidup di masa pemerintahan seorang raja yang tak memiliki keturunan. Menurut beberapa riwayat dijelaskan bahwa raja tersebut merupakan Nabi Ilyasa. Beliau yang sudah semakin tua dan tak memiliki keturunan harus mewariskan kerajaan pada orang lain. Karena itulah Nabi Ilyasa mengadakan sayembara. Beliau menyatakan bahwa akan memberikan tahta pada orang yang sanggup berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Dari semua orang yang hadir, tak ada yang berani mengajukan diri kecuali pemuda bernama Basyar. Karena itulah, Basyar mendapatkan julukan Zulkifli yang artinya sanggup. Nama itu menjadi pertanda bahwa Nabi Zulkifli adalah orang yang sanggup menerima amanah dari raja. Para penduduk pun telah mengetahui bahwa Nabi Zulkifli memiliki kepribadian yang baik sejak kecil. Beliau terkenal sebagai sosok yang amanah dan tak pernah ingkar janji. Ketika menjadi raja pun, Nabi Zulkifli membagi jadwalnya untuk melayani rakyat dan beribadah pada Allah. Beliau menjadi pimpinan yang adil. Kerjaan yang dipimpin Nabi Zulkifli terus mengalami kejayaan. Rakyatnya hidup makmur dan beliau terus mengajarkan umatnya untuk menyembah Allah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Nabi Zulkifli merupakan sosok yang amanah dan tak pernah ingkar janji. Tak suka dengan sikap Nabi Zulkifli, iblis pun mencoba menggodanya. Iblis pun sengaja menyamar menjadi segerombolan laki-laki yang berbuat ulah. Mereka mendatangi kerajaan dan mengganggu Nabi Zulkifli yang tengah beristirahat. Ketika sampai di sana, mereka beralasan untuk memohon keadilan hukum dan memaksa bertemu dengan raja. Nabi Zulkifli pun tetap menemui mereka di ruang pengadilan. Meski dalam kisahnya iblis kadang kala menghilang begitu saja dan melakukan hal yang sama pada keesokan harinya. Iblis terus-menerus melakukan berbagai upaya untuk memancing amarah Nabi Zulkifli. Namun tak ada yang berhasil. Iblis pun menyerah dan mengaku bahwa mereka sengaja melakukan hal itu untuk membuat Nabi Zulkifli marah sehingga mengingkari janjinya. Kisah dari kesabaran Nabi Zulkifli juga diperlihatkan dalam kisahnya memimpin pasukan. Kala itu, ada sekelompok pemberontak yang hendak melengsarkan kepemimpinan Nabi Zulkifli. Oleh sebab itu, Nabi Zulkifli pun melakukan perlawanan dan mengerahkan pasukan.
Namun sebagian besar pasukan dan rakyat yang dipimpin Nabi Zulkifli, merasa khawatir dan takut mati. Mereka tak ingin gugur dalam peperangan dan meninggalkan keluarganya. Meski dengan kondisi seperti itu, Nabi Zulkifli tak lantas marah kepada pasukan dan rakyatnya. Beliau tetap bersabar dan memohon pada Allah. Nabi Zulkifli meminta pertolongan agar ujian yang menimpa kerajaannya segera usai. Doa itu pun dikabulkan oleh Allah. Peperangan pun dimenangkan oleh Nabi Zulkifli dan para pasukannya. Meski berasal dari rakyat biasa, namun tak ada satupun pasukan Nabi Zulkifli yang gugur dalam perang. Seperti doa sang Nabi, Allah telah menyelamatkan kerajaan beserta rakyat dan pasukan Nabi Zulkifli. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sebagian kisah Nabi Zulkifli. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.